Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat kita semua. Malam hari ini Etam Bekesahan nih bersama Busu Saiful dan Busu Yuyun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Apa kabar nih Busu Yuyun? Alhamdulillah baik. Mana mas? Ya alhamdulillah. Dan yang kedua Busu Saiful. Apa kabar Busu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, malam ini Etam akan bekesahan, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bersama bangkitkan nilai-nilai budaya lokal, ekonomi tertata, sejahtera tercipta. Ke Bu Suyuyun nih. Nah, berbicara budaya lokal nih, apa saja nih, boleh nggak disebutkan Mbak, yang kira-kira nanti nilai-nilai itu bisa membangkitkan ekonomi, kemudian tercipta dan sejahtera rakyatnya. Bisa kasih contoh nanti sekalian, silakan. Makasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam malam ini harapan saya ke titik nol sebenarnya adalah salah satu apa tujuannya titik nol sebenarnya. Karena dari awal Mas Boy punya ide untuk titik nol adalah titik nol katanya, yang akan berkembang kemana-mana. Bagi kami di Rumah Budaya Kutai, titik nol itu adalah segala sesuatu yang bisa kita kemas dan kita majukan untuk pemajuan kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian bagi kami itu dalam arti luas. Kebudayaan yang ada adalah dari hidup sampai meninggal. Contohnya salah satu yang ada di depan kita ini. Ini adalah produk buah lakum. Biasa buah lakum tuh buah apa itu? Biasanya buah liar yang biasanya digunakan untuk umpan pancing atau gangan asam menyuruh kutai ya. Nah, karena saya ngeliat ini ada peluang, kita kemas. Kita kemas salah satunya dengan harapan ini menjadi salah satu sumber kearifan lokal yang kita bisa kita angkat ke dalam industri. Untuk kreatifnya ya. Industri kreatif. Tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana kita memulainya. Ya. Untuk itu kita berusaha sekarang kita budidayakan. Dengan cara gimana? Pohon anggur bisa, kenapa ini tidak bisa? Ya. Itu salah satunya. Sehingga sampai nanti ujungnya ke depan ini ada yang kelas premium. Ini yang biasa, ada yang premium. Ada yang premium. Kalau boleh tahu harganya berapa nih? Kalau ini untuk sementara ini harganya 10.000. 10.000 ya. Khasiatnya ada nggak nih? Khasiatnya insya Allah ada. Cuman saya belum berani nyebut untuk herbal. Ya. Kami umumnya adalah ginjal. Ya. Untuk ginjal. Ginjal dan antioksidan. Ini tadi kita bawa juga nih apa? Kalau herbal ini adalah buah pohon senduru yang biasanya buahnya biru dan dimakan lagi karena ada sumut ini pela warna biru. Oh gitu. Ini ketemunya waktu COVID. Waktu COVID kemarin ya? Waktu COVID kemarin salah satunya dari teman kita itu yang produksi adalah Pak Pri, Ya. suami dari Bu Lis, Ya. kena COVID sampai ini dicoba sampai terakhir disupport oleh BP POM. Ya, Sudah ini multivitamin berarti ya? Multivitamin antioksidan. Antioksidan. Iya. Ya, oh Dan iya. tanaman liar Ini diproduksi oleh Pak Suprianto Pak Suprianto ya. di Loh Hulu. Dijual bebas juga. Ya? Jual bebas sudah di apotek sudah. Karena sudah BP POM. Ini berapa sih gini nih kalau boleh tahu? Kalau eceran ini 25.000. 25.000. Ya. Dan Yang produk bisa ini mengobati. jarang di sini tapi di luar yang banyak menggunakan di Jawa sudah. Ini tadi ada amplang Ini juga, amplang family, ikan bandeng. Ini tadi punya istrinya Mas Boy tadi ya. Ya Mas Boy, amplangnya. Mudah-mudahan di sana seberatan yang ada amplang, minuman sehat ya sama minuman herbal untuk kesehatan bisa langsung menghubungi saya ya kan. Nanti ada untungnya buat saya. Ya, kembali ke Busu tadi, Busu Yuyun. Kenapa sih mola-mola tegak nih Pak? Harapan kami sebenarnya di Rumah Budaya Kutai, kami cuma sekedar contoh. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang mau mengembangkannya, kita support. Karena harapan kami, ekonomi adalah
segalanya bagi masyarakat Kutai. Karena kita punya kelebihan, negara adidaya kebudayaan, kenapa kita nggak dimanfaatkan? Kita gemar riba Jawi karena tanaman kita ada, di luar negeri nggak ada, Mas. Di luar negeri nggak ada ya, cuma macam-macam kita. Gimana tempat kita aja ya? Nah, tempat kita, kenapa nggak kita manfaatkan? Apapun yang ada di sini ada fungsinya. Kembali lagi ke bahasa alam. Kenapa alam ini nggak kita manfaatkan maksimal? Misalkan seperti Om Saiful bikin gambut, itu bagi kami bagian dari kami sebenarnya. Kenapa? Dari lahir sampai meninggal, musik adalah bagian salah satu ininya. Tradisi tadi ya? Ada pesan di situ yang paling besar. Nah, untuk generasi Z yang kita hadapi sekarang ini gimana ini? Ada banyak anak-anak itu bilang cuman karena anak-anak sekarang belum diberi ruang. Ini salah satu ruang ya, ruang inilah. Ya. Semoga teman-teman yang lain lihat ini ada ruang loh. Ini tempat anak-anak yang ada di Tenggarong atau anak yang di Kutai atau siapapun bisa berkreasi di sini. Kenapa saya bawa ini? Ini salah satu motivasi. Banyak lagi produk lain yang bisa kita ini kan. Ya, nah sekarang contoh-contoh produk ini adalah produk lokal yang saat ini sedang berjalan. Ada kendala nggak dalam prosesnya hingga pemasarannya? Kalau kendala selama ini bagi kami itu cuma satu, ketersediaan bahan baku. Jadi bahan baku juga sulit sekarang? Bukannya sulit, tapi belum ada budidaya. Nah, belum ada budidaya, sehingga kami bercoba gimana caranya untuk buah lakum itu bisa dibudidayakan. Sekarang ketemu umur 2 tahun itu sudah bisa produksi, dan caranya nggak jauh beda dengan anggur. Kenapa? Nah, salah satu tugas yang mengerti ini barangkali ada yang mengurusi ini riset itu ada di kita. Jadi pengembangannya siapa? Nah, riset yang ada di Indonesia ini kayaknya nggak disentuh, kecuali kalau sudah ada hasilnya baru. Iya. Sejauh proses ini, Bu Jujun, asal mula minuman ini lah, contohnya buah lakum kok bisa dikonsumsi itu seperti apa kisahnya? Ceritanya seperti apa? Asal mulanya ceritanya di Bensamar. Ada waktu itu Bu Sundari, ada pergerakan di Bensamar, ada buah. Tanyakan buah apa? Dicoba, ini bisa. Ada rasa, kita kemas. Cobalah ini. Pertama sebenarnya harapan kami ini ada dibudidayakan di Bensamar. Sampai sekarang anak-anak Bensamar benar-benar mulai mengembangkan ini. Harapan saya kenapa? Titik ininya Tenggarong itu ada di Bensamar. Kampung Tuha yang kita gerakkan pertama kali kan Kampung Tuha. Harapan kita ada di situ. Ya, tentunya ketika ini diproduksi kemudian mempunyai nilai, dan juga ketemunya nanti kan ekonomi. Ya. Menurut pandangan Bu Jujun, apa sih yang harus dilakukan sehingga bukan diri kita ada pelakunya aja, masyarakat mungkin, pemerintah mungkin, harus bagaimana? Kalau bicara dari A sampai Z, kemampuan sebenarnya itu ada. Cuman yang dilihat itu kan hasilnya ini bagaimana. Karena rata-rata orang kita ngelihat hasil dulu, gak mau proses. Kebanyakan itu karena sudah ini baru ikut. Kalau sudah booming baru ikut. Padahal harapan kami khususnya di Rumah Budaya Kutai, anak-anak Kutai, anak-anak yang ada di Tenggarong itu jadi leader. Jangan pernah jadi follower. Harus jadi leader. Bukan follower ya. Anak-anak sini luar biasa kok ini. Cuman kurang produktif. Itu yang saya lihat selama ini. Iya. Oke, Bu Su, cukup dulu masalah ini UMKM-nya, nanti kaitannya dengan minuman dan herbalnya. Ke Bu Saiful. Ini kan kaitannya seni tradisi. Saya dengar Bu Su juga membuat alat musik gambus. Apa sih kesulitannya dalam hal proses pembuatan itu hingga saat ini? Ya, kesulitannya itu sebenarnya banyak. Dari bahan, misalnya gambus kita ini kan nggak sama-sama gambus yang lain. Oh, beda ya gambusnya? Beda. Dari Banjar juga beda, saya juga beda. Ciri khasnya gambus kita, tutupnya ada 2. Tutup untuk kulitnya ya? Iya.
Yang di atas menggunakan kayu, yang di bawah menggunakan kulit. Oh, ada dua bahan ini baru saya tahu nih. Biasanya kan saya lihat tuh kulit. Ya, Ini ada kayu dan kulit ya. kan di atasnya kulit, terus disambung sama kayu di atas, kulit di bawah. Ya. Itu ciri khasnya gambus kita. Kayak di sini. Itu Salah bahannya, satu- bahannya apa itu bahannya? Itu Maksudnya bahannya- kayunya, kayu dan kulit apa itu? Kalau kulitnya itu bisa menggunakan kulit kambing, kulit embek dengan kutai. Terus bisa menggunakan kulit biawa. Tapi biawa bukan yang biawa yang tua, yang besar, yang sedang. Karena kalau yang tua itu kulitnya sangat tebal sekali, susah kita pasang. Yang ketiga itu menggunakan kulit ular sawah, namanya kedong besisi, ular besisi. Ular besisi, ular sawah itu ya. Iya, itu makanannya ikan. Itu sangat susah sekali, kalau di Tenggarong kita nggak ketemu kulit itu. Binatangnya banyak, tapi pengerjanya nggak ada. Artinya bahan-bahan itu juga justru ngambil bukan di Tenggarong tapi di tempat lain ya. Iya, jadi kita dapatkan itu lumayan jauh. Jadi kalau kita mau memerlukan kulit itu harus ke Marmuntai dulu. Ke hulu ya. Iya, di situ ada orang pengusaha kulit itu. Jadi kita ke sana dulu baru kita dapat. Itu salah satu kesulitannya. Ya, kemudian ada lagi? Yang lainnya seperti kayu. Karena gambus ini kan kayunya kan nggak sembarang kayu. Kayunya jenisnya beda ya. Beda. Kayu apa itu? Memang semua kayu boleh dibikin gambus. Tapi tidak semuanya gambus itu harus misalnya pakai kayu empuk, kayak kayu pelai. Bilang orang sini kayu pelai itu kan kayunya empuk. Itu nggak tahan lama. Ya, kalau makan bubuk ya. Jadi yang aslinya itu, karena di Tenggarong kita tidak punya kayu lain, biasanya alternatifnya kita ambil kayu nangka. Nah, sedangkan kita menggunakan kayu nangka, kalau ada pesanan banyak, kita cari nangkanya kemana? Ya, artinya banyak kesulitan-kesulitan itu sehingga juga pemasarannya gimana nih? Maksudnya daya beli dari teman-teman. Kalau pemasarannya, kalau seperti saya sendiri, saya kan pengrajin untuk lumayan malah. Mas saya termasuk generasi yang keberapa gitu, bikin gambus. Masuk baru saya. Saya mulai bikin gambus itu 2009. Baru mulai, baru belajar. Belajar bukan belajar sama orang, belajar sendiri. Belajar sendiri dengan melihat alat yang ada ya. Iya, jadi kita membayangkan aja, oh bikin gambus. Ternyata bikin gambus itu tidak semudah kita bayangkan, yang dimainkan sama anak-anak. Iya, iya. Nah, Bu Su, kaitannya dengan kerajinan ini atau apa pembuatan gambus tadi, menurut Bu Su sendiri setimpal nggak dengan prosesnya dan harganya tadi? Kalau menurut setimpalnya, ya kita setimpalkan aja. Jadi standar, misalnya seperti saya, kalau saya kan bikin gambus, nggak pernah saya jual gambus itu di bawah 1 juta, pasti di atas 1 juta ternyata. Kadang-kadang ada yang di atas 2 juta, tergantung. Tergantung permintaan ya. Ya, tergantung. Jenisnya juga apa namanya bentuk-bentuknya mungkin ya. Iya. Sekarang kan masih dalam proses, saya bikin di rumah belum selesai, itu kepala naga. Kepala naga ya. Iya. Sangat rumit. Ini berapa lama sih membuat itu sampai selesai? Berapa hari? Kalau bahannya udah kering, itu kan tergantung dari bahan. Kalau bahannya udah lama kita ambil, misalnya sebulan atau 2 bulan itu bisa diproses, mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu itu selesai. Cara bikinnya. Ya tergantung yang memesan tadi. Kalau Iya. dia mau cepat, ya kemungkinan kita ambil 2 minggu 2 minggu selesai. selesai atau 10 hari gitu. Nah, terus kemudian tentunya ini kan jadi bagian untuk menopang kehidupan lah dari hasil kerajinan tadi. Seberapa bisa mencukupi atau kurang sehingga
mungkin ya daya beli masyarakat berkurang atau teman-teman pemusik juga ini. Apa yang di pikiran Bu Su sendiri apa nih? Ya kalau saya sendiri ya sih, ya tawakal aja, bersabar lah. Iya kan, nggak harus keburu harus dapat uang sekian, ya kan nggak mungkin, karena kita namanya kerajinan. Ya mohon maaf aja kalau saya nggak terlalu mikir ke jauh gitu. Ya kalau ada yang beli saya juga, nggak ada ya saya merancang itu aja. Ya nggak harus sebulan sekian tuh nggak ada target ya? nggak ada Nggak ada target, artinya nah berbicara nih di harapan dari Bu Su sendiri tentang kerajinan ini, kemudian dari alat-alat musik ini, bahan dan sebagainya, apa nih harapan? Ya, harapan kita ke depannya itu yang jelas kita memacu anak-anak muda, karena musik tradisi ini kalau kita nggak bikin apa namanya kesenian kita juga bisa tenggelam. Kan waktu saya masih bekerja, saya kan pensiunan dari dinas pariwisata. Ya. Nah, selama saya kerja di situ saya cuma mengajukan mengisi di dalam waduk itu isi kesenian. Rencana saya waktu itu kesenian itu apapun jenis kesenian saya akan tampilkan di dalam waduk itu. Ternyata yang dipenuhi tikilan sama elektron aja. Nah, yang lainnya nggak ada. Ya. Nah, jadi waktu itu saya berpikir sampai ke situ. Waktu itu musik tradisi kita ini udah hampir lenyap. Nah, Pak, sebelumnya rencana kita waktu itu kita survei dulu. Yang mana sanggar yang aktif, yang mana non aktif. Kita data dulu. Setelah kita data, ada yang aktif, ada yang sudah nggak aktif. Kita beritahu bahwa kita ini mau mengadakan acara gini setiap minggu di dalam waduk. Alhamdulillah waktu itu jalan. Yang nggak aktif latihan lagi, aktif lagi. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang, sampai ke sekolah-sekolah. Kalau zaman dulu nggak ada namanya pemain gambus itu Ya. anak muda. Sekarang masih udah banyak ya? Iya. Ya alhamdulillah saya senang sekali, banyak generasi. Anak-anak kecil juga di sekolah-sekolah juga udah pada main gambus, itu saya senang sekali. Terima kasih Su, nanti disimpan lagi pertanyaannya ke Bu Su Yuyun. Ini kan yang disampaikan tadi sebuah masalah ya, artinya bahan baku, kemudian proses, kemudian juga daya beli. Ini kan sebuah ekosistem nih Bu Su Yuyun. Bagaimana sih pendapat Bu Su Yuyun idealnya sebuah ekosistem itu bisa terbentuk dengan baik? Upaya apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak? Kalau pertanyaan kayak gini, jawabannya siapa yang mampu? Menurut siapa yang mampu merubah mindset? Kuncinya cuma satu kok, mindset. Mau diapakan kebudayaan yang ada di Gukar? Siapa yang peduli? Dan mau diapakan? Siapa yang peduli? Siapa lagi? Assalamualaikum. Salam. Itu. Bulan lalu tadi nggak main ada umpan jalan. Ayo sini. Jadi sekalian Sini. ini, tetap kita pancing. Contohnya, saya bersyukur ada gerakan titik nol ini. Mudah-mudahan titik nol lah, namanya titik nol. Mulai dari nol, apapun bisa kita lakukan di nol. Iya. Nol itu kan bukan hampa. Nol itu ada. Ada itu siapa? Yang menggerakkan siapa? Ayo bareng-bareng. Bagi yang peduli lah paling pertama, yang peduli. Kalau kita bicara yang lain ya silakan. Jadi saya cuma minta sedikit, siapa yang peduli dengan pergerakan anak-anak muda yang ini arahnya ke kebudayaan, bukan kesenian lagi, kebudayaan sebenarnya. Ya. Kita negara adibudaya kebudayaan. Tapi satu Indonesia, satu Nusantara, nggak ada yang pernah tahu mau diapakan, mau kemana arah kita. Tapi kan kira upaya-upaya pemerintah dilakukan, salah satunya adalah event-event yang ada di tahun ini dan segala macam, kan ada juga budayanya tuh. Budaya yang mana? Ya maksudnya Pertanyaan saya kan ada tari tradisinya, ada pertanyaan yang kita sebenarnya bukan di situ, Mas. Oh, jadi gimana? Kalau bisa pembinaan, nggak seperti diomongin Pak Saiful tadi, pembinaan mau dibinasakan atau
Tinggal gitu kok bahasanya. Mau dibina atau dibinasakan. Budaya kan gampang kok. Kenapa? Sekarang pun budaya kita kan mau dibinasakan sebenarnya. Ya, nah sekarang gini, kaitannya upaya nih, upaya. Katakanlah kebudayaan yang kita miliki ini, upaya apa sih dilakukan sehingga salah satunya nanti bisa menjadi sebuah gerakan yang luar biasa? Satunya tadi kan ini sudah ada, payungnya sudah ada, tapi kenapa nggak ada yang perhatian atau peduli dengan itu? 10 undang-undang pemajuan kebudayaan yang disebut 10 OPK, sudah jelas itu. Tinggal kita kemas, ini salah satu OPK, ini OPK, Pak Saiful tadi OPK, iya. Tapi bidangnya sendiri-sendiri, ruangnya juga ini. Ruang terbuka di BPK tadi diomongkan juga, kita siapkan ruang terbuka sebanyak-banyaknya. Tinggal gimana? Nah, yang menyambungkan siapa gitu. Mudah-mudahan kita di sini ya pelan-pelan lah. Ada yang prihatin, ayo. Kalau yang nggak ada perhatian, ya silakan. Tinggal pertanyaan itu aja. Sabar dulu, ke Mas Boy dulu nih, Mas Boy. Silakan Mas Boy. Kaitannya dengan sebuah gerakan tadi ya, gerakan bagaimana budaya etam ini bisa dikenal lagi, kemudian anak-anak juga mau melanjutkan dari nilai-nilai budaya tadi. Apa nih Mas Boy yang harus dijalankan? Tadi makanya lihat tadi tinggal masuk aja sih, kayak pingin gabung aja tadi. Karena gua nggak tahu temanya apa, ternyata pingin tertarik, ingin ikut terlibat juga diskusi di sini. Iya. Soalnya masalah tanggung jawab dan amanah. Apa tadi bisa diulang Pak Hardi? Pertanyaannya, gerakan apa yang kira-kira nanti kebudayaan dan nilai-nilai budaya yang ada di Oda Etam nih bisa lestari dan dilanjutkan oleh adik-adik kita? Sebenarnya kan nih semuanya bercerita sedikit. Beberapa adik-adik kita, teman-teman kita pernah bertanya, Kak, kami bisa nggak menggunakan ruangan ini? Kak, bisa nggak menggunakan ruangan ini? Ada kayak X Tanjung, ada beberapa tempat. Bilang saya bisa, siapa yang larang? Kita udah dilindungi sama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 semuanya kebudayaan. Karena ada 10 OPK di dalamnya. Jadi kalau bahasa etam orang sini kan, kemudian etam siapa lagi? Amun yang muda, yang nuhai juga ada yang nuhai, siapa lagi? Karena amun dia ada yang Tuhan, dia ada yang muda. Karena kan kita yang mudanya mencontoh karena apa yang kita lihat. Nah, saya bersyukur nih ada beberapa yang saya anggap sudah seperti orang tua saya ini tadi. Ya, saya pun masih belajar dengan Rumah Budaya Kutai. Makanya banyak yang tidak mengenal. Jujur, saya juga masih banyak belajar. Mungkin karena fokus saya dari era 96 hanya fokusnya di seni pertunjukan. Ternyata kesenian itu hanya bagian kecil. Cuman ternyata di tahun ini dapat apa ya? Dapat nasihat-nasihat yang luar biasa. Beberapa yang tentu memberi masukan, dan kebetulan saya banyak berteman beberapa dengan teman-teman dari Tenggarong maupun di 20 kecamatan. Ternyata mereka butuh ruang. Sebenarnya kesempatan untuk mencari sesuatu, mengembangkan budaya daerah sendiri itu besar, banyak. Cuman mereka ini mau memulainya, pertama mungkin nggak berani. Ya. Yang kedua, harus apa nih yang harus kita lakukan di awal, time-nya seperti itu. Nah, kebetulan kan yang saya lihat yang masih eksis semenjak pasca Covid. Ya mungkin salah satunya saya nih. Yang kedua ada Pak Hardi. Yang ketiga ada yang dikenal Mas Andi. Yang keempat ada Depri dan beberapa teman-teman. Cuman belum nyatu nih. Nah, jadi kalau saya sih harapan saya ke depannya di 2024 kita yang kebetulan di generasi, kan kita harus motong 2 generasi nih, karena generasi Z ini tidak ada yang meliterasi mereka. Nah, karena kita memotong 2 generasi, kebetulan saya di milenial. Nah, Pak Hardi sama teman-teman lain di sebelum milenial nih. Saya masih milenial. Enggak, yang tersisa cuma saya, yang di angkatan saya ya, yang milenial hanya saya. Jadi memotong 2 generasi termasuk generasi saya yang dipotong. Nah, jadi harapannya semua teman-teman yang tadi berjalan masing-masing jadi satu, yuk duduk satu meja lu di titik nol. Kita menyamakan persepsi, kita menyamakan visi kita, menyamakan misi kita, dan kebetulan Bapak Bupati juga mendukung. Jadi amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Kepala Daerah pun mendukung. Nah, tinggal kita teman-teman yang mempunyai kemampuan, mempunyai kredibilitas, mempunyai pengaruh di lingkungannya masing-masing, kayaknya harus duduk satu melingkar dulu di sini. Tadi bahasa mendukung, maksudnya mendukung dalam hal apa nih? Pak Bupati meminta butuh percepatan dari anak muda.
beliau siap mengasih bonus. Bentuknya berbagai macam bonusnya. Artinya kalau punya ini kita tunjukin karya dulu, jangan meminta dulu. Artinya saya juga terjun juga mendapat amanah juga, selain dari pemerintahan juga mendapat amanah. Kebetulan tugas saya di sini pertunjukan, dari pergerakan juga saya dapat amanah dari teman-teman saya juga, dari adik-adik saya, berbagai senior saya, dan juga para orang tua. Jadi mumpung orang-orang tua kita masih hidup seperti Om Norbek, Kak Sukardi Wahyudi, ada Kak Topan tadi, ada Kak Iman Bowo di bawah di pelabuhan yang sering nongkrong, ada Babe Yun, saya semanggilnya Babe karena sudah saya minta angkat jadi anak, bilang saya tolong dibantu saya untuk mengenal budaya saya sendiri, termasuk Kak Ipul yang sudah lama dulu zaman di Serapo, saya paling kecil. Nah saya saya paling kecil dulu. Nah sekarang saya diamanin, dulu kamu paling kecil, sekarang kamu tuain anak-anak. Nah jadi saya berharap kebetulan saya punya kemampuan lain, dia juga punya kekurangan. Nah kekurangan itu ada di kelebihan di teman-teman yang lain. Ya kita paling tidak duduk satu meja, sering komunikasi, ruang itu akan tercipta dengan sendirinya. Kita tidak perlu uang, tapi ruang akan menciptakan uang dengan berbagai macam hal. Ya contohnya tadi seperti apa yang disampaikan Babe tadi. Tinggal kita mau berbesar hati, berkumpul duduk satu meja, komitmen, yuk kita bangun, kita angkat marwah Kutai bersama-sama. Oke Mas Boy, terima kasih. Tepuk tangan lah Mas Boy lah. Ke Busu Yuyun nih. Busu, tadi Mas Boy bahasanya didukung oleh Bapak Bupati. Pandangan Bang Yuyun gimana bahwa sebuah gerakan itu tidak sesederhana hanya mengumpulkan orang, tapi lebih kepada apa ya, kegiatan nyata yang sehingga tumbuh benih-benih generasi baru yang bisa menjalankan nilai-nilai budaya itu sendiri, khususnya di Gukat. Suatu pergerakan itu kadang-kadang kita mau kita cepat lari. Seperti saya jadi kan sebenarnya mau ini kan atau dibinasakan itu kan tinggal kita. Ya. Jadi percepatannya bagaimana? Kembali lagi ke anak-anak atau siapa yang mau bergerak di budayaan. Kembali lagi ke situ, niat. Kadang-kadang namanya manusia, aku nggak perlu latihan, tahu langsung bisa. Memang apa ada. Dan seperti Pak Saiful tadi, malah gambus, kan proses dari ini sampai jadi, sampai bahan yang dikeringkan berapa, kayu basah dipolah langsung jadi, apa mungkin kan di segala sesuatu pasti ada proses. Nah, proses itu untuk zaman sekarang ini semua rata-rata nggak mana caranya cepat. Itu kembali lagi Mas tadi, ya cepat yang mana dulu. Ya maksudnya gini, Percepatan itu prosesnya apa saja sih yang diperlukan? Ada tahapan-tahapannya. Tahapannya ini lah. Tahapannya mulai dari mana? Kita ngumpul dulu, musyawarah dulu, mau kemana? Ya mau nggak mau. Yang jelas kan di visi dan misi Pak Bupati ada. Tinggal siapa yang di situ yang menerjemahkannya lagi, mampu nggak? Paham nggak? Ya, apakah hanya pada malam hari disampaikan Mas Boy? Sebelumnya nggak ada gerakan itu Pak? Maksudnya kegiatan yang dimaksudkan? Yang kita lihat sendiri. Yang menilai silakan. Bisa dinilai nggak? Selama Jangan terlalu jujur. 364 hari. Sekarang kan belum 5 besok, 365 hari. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya satu, kebudayaan. Ya. Apa budaya ini budaya kita? Enggak. Budaya kita nggak ada yang gini. Paling gampang tuh budaya bahasa kita. Ayo seorang bergerak. Nggak, pasti ada yang nulungi. Nah pertolongan ini lah jadi dampaknya. Siapa yang cari kayu api? Siapa yang nyambar di mahakam berenang? Ada yang cari ke hutan. Kan nyambar di mahakam itu contoh. Nanti dikumpulkan keringkan jadi kayu api. Siapa yang masak? Kalau saya disuruh perhalus, kalau saya terus terang nggak bisa dia halusi. Ya kan inilah karakter saya. Jadi intinya pada saat proses pergerakan itu tidak hanya pemerintah saja, masyarakat, komunitas, anak muda. Jadi semua instrumen itu
Maksudnya Balik lagi ya. Ya, balik lagi. Tenggarong adalah kota budaya. Ingat nggak? Kota budaya. Yang berbudaya itu yang bagaimana sekarang? Iya, maksudnya jargon itu jargon atau sebutan tadi? Sebutan. Visi. Oh, Sebutan gitu. untuk Kutai. Ya. Kota Raja adalah kota budaya. Jelas. Nggak ada Balikpapan, nggak ada Samarinda. Tenggarong. Tenggarong kota budaya. Ya. Bahasa pun bahasa Kutai ya contohnya. Apalagi budaya Kutai. Budaya Kutai ya gimana? Jangan hilang. Menurut Bu Suyu nih, terus apa lagi mau dilakukan nih? Artinya ketika nih katakanlah ini bagian dari sebuah gerakan. Terus ini mau ngapain lagi nih kira-kira menurut Bu Suyu? Dari pertama dulu, kumpulkan di titik dulu. Pemahaman apa sih sebenarnya titik nol. Kalau kita ngomong panjang itu lain lagi biasa. Iya, nanti ulangan sih nih. Iya biasa. Ini Bapak, artinya gini, kebanyakan ngapain? ada titik temu di sini berarti harus ada konsolidasi dari berbagai pihak untuk melakukan sebuah gerakan bagaimana Tenggarong atau Kutai Kartanegara Intinya itu adalah daerah budaya. intinya sebenarnya itu. Baru bisa dijalankan nilai-nilainya gitu ya? Iya. Iya, ya maksudnya yang nilai itu marwah. Sama pemahaman itu masing-masing. Terus terang berat apapun ini misalnya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menggerakkan ini? Kembali lagi. Siapa nih kira-kira Kita bisa? putar-putar udah. Ayo niat kumpuli satu-satu dengan pemahaman kelompok dulu. Ya. Yang bisa dekat siapa akhirnya pelan-pelan proses. Ya mudah-mudahan nih ya Bu Su Yuyun, Bu Su Saipul, Mas Boy, Titik Nol ini merupakan bagian dari sejarah bagaimana nanti budaya etam ini bisa berjalan gitu ya dengan baik dan bisa dilestarikan. Ke Bu Su Saipul. Oh ada, Ada silakan. tambahan. Setelah ada pohon beringin di tengah satu, dikelilingi oleh meriam 4 itu. Yaudah, ada pesan udah itu. Oh maksudnya apa? Bisa diterjemahkan Iya ya? kan? Yang bagi yang tahu, saya ya berarti panjang-panjang. Jadi ada pohon beringin dijagai meriam 4. Meriam 4 pohon beringin itu apa? Silakan. Asal dengan kewara. Ini mau berkisah tentang filosofi di habis-habis ini. Ya, itu dulu maksudnya. Jadi itulah contohnya yang buat ini. Jadi Pak Saiful yang bisa ini. Coba, silakan. Ya, Bu Su Saipul, silakan. Tadi sudah dikisahkan Bu Su Yuyun, Mas Boy, gerakan. Pendapat Bu Su Saipul nih, bagaimana sih baiknya gerakan itu apa? Seperti apa? Ya kalau menurut saya yang dijalankan Boyon itu yang jujur, yang bisa mikir-mikir lagi. Artinya yang ada yang berbakat tadi datang aja ke sini malam minggu. juga. Iyalah, namun di adanya nih jadi bapak juga nih. Iya, jadi itu aja intinya tadi itu yang berniat niat baik tadi itu datang aja ke sini. Jangan niat jahat. Ya. Jahat ada juga. Ya jahat lupa. Jahat lupa hati baik. Nah itu masalahnya. Jadi bisa mikir etam nusa terlalu banyak panjang lebar banyak juga. Bagi anak-anak muda yang tidak berkesenian datang aja ke sini malam minggu. Artinya tanpa diundang. Ya, masalah segala tak bayaran tuh dia aja. Tampilkan dulu kehebatan etam. Etam perlu mencari bitis. Ya. Perlu, bukannya nih perlu bitis, perlu. Tapi tanda main-mainan di sini nih lalu banyak berharap lah. Tampil aja dulu, Ya. tahu aja dia orang tuh nilai tam, itu aja nyabai nyandi tuh. Tinggal orang aja tunjukkan aja kehebatan tam itu aja. Ya karyanya tuh silakan, majukan aja ke sini, apapun jenisnya, seniannya. Nah itulah pesan saya. Ya. Terima kasih sudah. Tapi sebelum closing statement nih, ada nggak sahabat-sahabat atau di sana sini nggak bertanya nih, Pak Soekardi? Sebelum kita tutup, saya minta closing statementnya dari Mas Boy. Kaitannya dengan bagaimana sih bersama bangkitkan nilai-nilai budaya lokal, ekonomi tertata, sejahtera tercipta. 1 menit mah ya. Berat bener. Yang penting ini duduk bersama dulu, kita bedah, nanti kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Saya siap diundang oleh siapapun,
mau yang ekonomi kreatif ya, mau yang sosial seni budaya ya. Jadi artinya duduk bersama dulu, karena kalau tanpa duduk bersama kita tidak akan bisa memecahkan masalah bersama. Cukup. Wah, Karena luar biasa. amun lain etang siapa lagi? Ya. Oke Mas Boy, terima kasih, mantap. Busu Table, silakan. Closing statement apa yang ingin disampaikan dari kaitannya nilai-nilai budaya ini supaya tercipta ekonominya dan sejahtera masyarakatnya? Ya, pertama tadi ya kita harus bersabar menghadapinya. Insya Allah kedepannya mungkin berjalan baik, berjalan lancar. Itu aja pesan saya. Terima kasih Busu. Ke Busu Yuyun, silakan. Apa ya? Karena biasanya cuma satu, niat. Niat. Niat, kalau sudah niat, berarti segala sesuatu itu ada di situ. Niat punya kemana? Kita majukan kebudayaan, kita majukan ekonomi, ya niat juga. Dan paling penting itu kita saling menghargai dan menghormati sesama yang ada, karena semua adalah ciptaannya. Siapapun, bukan cuma dengan manusia, yang ada sekitar kita juga ada pengaruhnya. Di sini ini ada tamu banyak, di atas, di belakang saya banyak, di depan Mas Boy, Mas Ardi, itu barangkali Mas. Terima kasih, luar biasa. Bu Susukarti gimana? Ya, silakan. Di sini, dekat saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekedar menambahkan saja. Saya dengan Pak Yuyun tadi, kalau sudah kita bicara niat, memang harus awalnya tuh harus kita niatkan dulu. Apapun itu yang terjadi nanti biar yang di atas yang menentukannya, takdirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Bang Boy tadi mengatakan bahwa kita harus berkarya dulu. Kita tunjukkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita tunjukkan. Masalah itu baik tidak, itu biarlah waktu yang menilainya. Itu yang paling penting. Mohon maaf sedikit saya bercerita tentang sastra. Sastra itu saya sendirian, ya, dari teman-teman sudah nggak ada, saya sendirian. Tapi tetap saya membuat sastra itu bisa ada, setidak-tidaknya di Kutai Kartanegara ini ada punya seorang sastranya, dan itu sudah saya buktikan kemana-mana. Mohon maaf, tanda petik, tidak minta kemana-mana dan tidak dibiayai di mana-mana. Jalannya jauh, sampai ke luar negeri. Ya, jadi alhamdulillah syukurillah itulah yang bisa saya sumbangkan, yang bisa saya ibahkan untuk Kutai Kartanegara. Dan perlu dicatat juga, saya ini mohon maaf, tanda petik, darah saya ini darah Jawa. Ya, ibu bapak saya Jawa, tapi saya selalu membawa budayaan tentang Kutai. Karya-karya saya tentang Kutai semua. Dan itu alhamdulillah juga oleh teman-teman di luar diakui. Biar di sini nggak diakui nggak apa-apa bagi saya. Saya ngakui loh, Pak. Yang penting kita tetap berkarya. Silahkan nanti masyarakat waktu yang menentukannya. Itu yang paling penting. Dan selama kita masih ada napas di badan, belum bisa menutup mata, belum ditutupkan mata kita, ya tetap kita berkarya. Masalah lain-lainnya itu nantilah. Kalau memang rezeki kita nggak kemana-mana. Nah, itu yang paling penting, dan itu saya buktikan sampai hari ini. Mungkin teman-teman lain juga sudah tahu, saya buktikan sampai detik ini. Selama itu masih ada punya waktu saya, selama itu masih punya tidak berbenturan dengan kegiatan lain, insya Allah kalau kita bicara tentang sastra, insya Allah akan saya datangi dimanapun dan kapanpun. Siap. Ya. Terima kasih. Mungkin itu tambahannya. Ya, Mohon ini- maaf saya nambahkan saya. Ini kan Ya. sekalian closing, pamit bareng-bareng. Terima kasih Pak Sukarti. Siap. Saya berkesimpulan secara pribadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Siap. kurang pas. Saya juga manusia biasa. Terima kasih Mas Boy, Busu Saiful dan Busu Yuyun malam ini telah memberikan pencerahan dan pemahaman yang luar biasa. Budaya adalah diri kita, jadikan diri kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Janji papa dimakan bambu, dibuang sayang, busuk embun.
jabo etam lestarikan buang salah Buddha Jiva